intelijen itu seorang tokoh bangsa itu begitu mau dimunculkan, intelijen tuh mencari data. Siapa orang ini? Ya, autobiografinya udah kita harus dapat. Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres 17 ya tentang PKI ya. Yeah. Intelijen memberikan masukan sebelum ini disahkan. Bapak, ini korban sebenarnya begini-begini. Kalau itu terus dilakukan Bapak, ini akan dampak jadi bom waktu. Zaman Jokowi, kelompok atas ya, kelompok tengah, kelompok bawah. Diupayakan tengahnya hilang. Atas kalau udah ngomong kan, kamu udah nggak bisa makan sekarang, ikutin aku, kalau nggak bisa makan. Nah, si ini pada saat tidak makan, kan iya-iya aja. Sampai kapan ini meledak? Kalau rakyatnya udah siap, ya meledak. Kuda-kuda Troya Jokowi masih ada di pemerintahan. Kalau Pak Prabowo ini tidak berani untuk mengambil sikap, maka kuda Troya ini semakin leluasa, semakin membuka pintu, semakin menarik lagi kuda-kuda lain masuk ke dalam. Ketika Mas Pur menjadi Direktur BAIS, itu ada nggak catatan di BAIS siapa saja yang terduga agen-agen Mossad, terduga agen CIA? Sekarang KKB itu senjatanya kan udah otomatis. Dari mana? Siapa yang beli? Uang dari mana? Nah, kenapa kemarin ada demo sampai ada Israel? Siapa yang berkeinginan tentang Indonesia Timur? Kalau dibandingkan dengan 98, apakah potensi sekarang ini lebih mengerikan? Kalau 98, kalau kita bicara, kan banyak kepentingan ya. Baik dalam maupun luar. Sekarang lebih banyak lagi kepentingan itu. Kalau heboh betul seperti 98, justru itulah saya khawatir. Pecah Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, banyak yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia justru tengah berada dalam segala kerusakan yang sistemik. Republik ini seperti berjalan tanpa rem. KPK dilemahkan, Mahkamah Konstitusi dipermalukan oleh keputusan etiknya sendiri. Ada Omnibus Law yang banyak sekali merugikan justru para pekerja, di mana mereka sebetulnya adalah warga negara Indonesia dan lain sebagainya. Ketika semua itu terjadi, banyak juga yang berpikir dan kemudian mempertanyakan, kemana saja intelijen negara? Mengapa intelijen negara? Karena kebanyakan orang kemudian bersepakat, intelijen tidak hanya bertugas untuk melihat ancaman dari luar, tetapi juga untuk memperingatkan manakala negeri ini rusak dari dalam. Dan untuk itu semua, pada Madilog kali ini kami menghadirkan Brigjen Purnawirawan Purnomo. Beliau adalah mantan Direktur Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat. Untuk coba kita mengulik, kita coba menggali mengapa semua ini terjadi dan kemana saja peran intelijen pada saat-saat itu dan juga pada saat ini. Terima kasih sudah hadir bersama Madilog, Mas Pur. Saya panggil begitu saja. Ya, silakan. Tidak harus saya panggil Jenderal Purnomo ya? Oh, nggak usah lah. Bukan orang baru ya. Mas Pur, ada yang mempertanyakan kemana saja intelijen, terutama di masa-masa Pak Jokowi. Karena banyak yang mengatakan bahwa 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sudah katakan membuat negeri ini terjerembab begitu dalam. Ya, oke. Makasih diundang oleh Madilog begitu ya, untuk dialog. Sebenarnya intelijen dari awal sudah tentunya bekerja ya. Jadi intelijen akan bekerja sebelum kejadian, selama kejadian, setelah kejadian, dan itu putar lagi. Jadi berputar itu semua. Jadi kita tidak hanya begitu kejadian kita baru berpikir atau bertindak, tidak. Tapi sebelum begitu informasinya sudah tidak bagus, kita sudah pelajari semua. Tetapi mungkin tidak semua orang memahami tata cara kerja intelijen, mungkin ya. Jadi intelijen itu sifatnya memberikan masukan kepada pimpinan, ya, pada
negara. Kalau Bais kepada Panglima TNI, kalau Bin kepada Presiden. Istilah mereka, istilah kami day to day, every morning, coffee morning lah begitu ya. Tapi permasalahannya, informasi yang kita berikan itu mau diterima mau tidak, itu hak prerogatif daripada pimpinan. Nah, apakah itu presiden, apakah itu panglima, begitu ya. Oh ya nggak usah, ya kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kita selalu akan mengingatkan, Bapak hati-hati di sini. Ini akan kejadian seperti ini. Kalau begini nanti dampaknya akan seperti ini. Nah, kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa semua itu tergantung dari kebijakan atau keputusan si penerima, sang pimpinan, sang komandan. Jadi masalah Jokowi bukan kita juga ujuk-ujuk baru ribut setelah Jokowi jadi presiden tentunya ya. Intelijen akan mencari tahu gitu ya. Jadi biasanya intelijen itu seorang tokoh bangsa itu begitu mau dimunculkan, intelijen tuh mencari data. Siapa orang ini? Ya. Autobiografinya udah kita harus dapat. Nah, data itulah yang kita sodorkan. Makanya seperti zaman Pak Harto dulu misalkan gitu. Untuk jadi menteri itu pasti intelijen memberikan tuding kepada presiden. Ini loh Pak orangnya. Nah, Bapak mau ambil silakan. Bapak tidak ambil ya silakan. Itu. Nah, tapi tentunya pola-pola kepemimpinan, seni kepemimpinan setiap orang tidak sama. Ada yang suka menerima. Ada yang, udahlah, nggak usah. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi bukan, kembali lagi pertanyaan tadi, bukan ujuk-ujuk kita kaget kalau kita nggak kaget. Saya pribadi, saya tidak kaget. Karena saya mengerti. Gitu. Jadi bukan hal yang baru gitu ya. Okay. Gitu. Mas Pur, dengan kata lain sesungguhnya intelijen telah jauh-jauh hari sudah tahu siapa Pak Jokowi, karakternya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kalau tahu, pengetahuan itu kira-kira sedalam apa? Ya, intinya kan untuk calon-calon pemimpin gitu ya. Jangan calon pemimpin, mestinya calon menteri, itu kepala negara gitu ya, presiden harus kan minta kepada intelijen. Saya kepengen kira-kira si ABC misalnya. Maka intelijen harus memberikan data kepada, menjawab itu. Bapak, yang Bapak maksud si A, ini loh Bapak datanya. Nah, terserah Bapak istilahnya begitu. Bapak mau pakai dan tidak ya terserah Bapak. Jadi kalau dibilang intelijen tidak tahu, ya saya pikir tidak begitu. Ya, tahu. Ya banyak senior-senior saya yang sudah pakar intelijen tentunya lebih paham lagi daripada saya begitu ya. Dan beliau tentunya sudah mewaspadai itu semua. Jadi tidak ujuk-ujuk wah kaget-kaget, nggak ada. Tidak ada, di dalam intelijen tidak boleh. Artinya sebetulnya dunia intelijen, teman-teman di BAIS, teman-teman di BIN, Ya. itu sudah tidak terlalu, katakan tadi, tidak terkaget-kaget ketika misalnya Pak Jokowi melakukan sesuatu yang kemudian di kemudian hari kita lihat dampaknya begitu membuat kita terjerembab seperti ini. Kalau mereka merasa dirinya aparat intelijen, personal intelijen, ya jawabnya tidak akan kaget. Enggak, kenapa harus kaget? Saya saja yang di luar, 2014 saya di luar institusi ya, karena udah pensiun waktu itu. Ya saya juga nggak kaget. Kenapa harus kaget? Enggak. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada. Yeah. Makanya saya bilang intelijen harus mengolah suatu kejadian itu sebelum, pada saat, dan setelah. Terus nanti berputar ini terus. Jadi apa yang dibuat kaget-kaget? Nggak ada. Dan saya pikir yang waktu itu semua orang tahu kan di kejadian bagaimana muncul Jokowi, siapa yang datang ke Jokowi ya. Kan tidak ada bisa ditutup ya. Yeah. Ya. Semua orang tahu dengan kemajuan daripada teknologi ini kan. Siapa yang mendatangi Jokowi ke Solo? Siapa yang begini-begini? Siapa? Hah? Siapa? Dibukanya Mas Pur. Ya. Kan banyak aparat pemerintah waktu itu ya pada datang.
Siapa yang bikin perusahaan dengan itu, dengan anak Jokowi dan Iya, sebagainya? iya, iya, iya. Itu kan beliau-beliau senior saya Oh iya. yang ahli pada bidangnya ya, Iya, gitu iya, ya. Jadi kan tidak ada kaget dong. Sekarang kan begini, kalau saya mau berteman sama Adik Darmawan, kan saya harus pelajari Darmawan dulu. Kalau kira-kira cocok, saya ya terusin sama Darmawan. Kalau kira-kira Darmawan, nggak bisa nih, orang saya ke barat, dia ke timur, nggak bisa. Ya saya nggak akan jadi ketemu Darmawan. Jadi tidak ada yang kaget sebenarnya. Hanya mestinya memang kita mengantisipasi semua. Kalau ada toh kekurangan, diluruskan masih dalam kanal. Itu harusnya. Iya. Ya. Jangan dilepas. Kalau dilepas membias kemana-mana ya repot memang. Begitu membias tuh membalik lagi tidak mudah. Nggak mudah. Intelijen Indonesia, baik itu BIN maupun BAIS, itu kan katakan mengabdi pada negara. Ya. Ketika mereka mengetahui seseorang punya potensi, katakan saja merusak, misalnya ya, dan itu tidak dicegah dari awal, apakah kita bisa mengatakan bahwa kerusakan yang ada di Indonesia saat ini 50% katakan itu juga merupakan dosa dari badan-badan intelijen Indonesia? Dibilang begitu juga tidak sebenarnya. Saya bilang tadi, intelijen hanya memberikan input. Harapannya pimpinan yang menerima tadi mengeluarkan outputnya jadi bagus. Sesuai data intelijen kan. Tapi kami kan saya bilang, intelijen tidak bisa membuat satu keputusan. Keputusan ada di tangan pimpinan. Okay. Ini di sini repot. Yeah. Jadi sekuat apapun intelijen, tetapi kalau pimpinannya yang nerima laporan tidak care, ya artinya setengah hati gitu ya. Lebih parah lagi kalau udahlah nggak usah, nanti aja. Loh, terus orang intelijen tuh nggak bisa apa-apa. Cuman mengingatkan, oke Bapak, kalau ini yang terjadi maka ini nanti ke depan Bapak. Pembiasannya seperti ini. Jadi kita melangkahnya 2-3 langkah ke depan itu sudah disampaikan. Nah, sekarang kan tergantung pimpinan, Dik. Iya. Nah, kalau pimpinan, nggak bisa, nggak usah lah, nggak apa-apa. Jadi jangan, kalau dikatakan intelijen tidak, ya hanya tentunya orang intelijen tidak bisa bertepuk dada. Kalau itu berhasil, itu laporan saya, tidak boleh. Tapi yang penting, tugas yang diberikan bisa selesai dan udah terwujud gitu ya. Yang tahu kan hanya orang intelijen tadi, petugas intelijen aja dengan pimpinan. Udah cukup. Kita tidak ada, wah saya yang buat ini. Itulah dibilang intelijen Melayu jadi gitu ya. Oke. Banyak sekali versi yang mengatakan bahwa kematian John Fitzgerald Kennedy itu juga melibatkan CIA. Karena ada ketidaksesuaian antara Kennedy dengan CIA. Nah, maksud saya begini, apakah intelijen Indonesia punya hak kalau intelijen melihat sesuatu yang lebih baik di masa depan, maka dia bisa melakukan kudeta lah, makar lah, atau apalah. Untuk mewujudkan negara yang lebih baik, menyingkirkan seseorang yang potensial membawa pada kerusakan. Itu kan bicaranya dalam satu satuan ya. Tidak bisa intelijen berdiri sendiri ya. Gitu. Dalam satu satuan. Maka dalam satu satuan ini biasanya sebelum kejadian itu pimpinan sudah minta data kepada intelijen. Kepengen apa sih pimpinan itu? Gitu ya. Misalkan pimpinan tuh kepengen membuat gelas seperti ini, itu ya. Nah, maka si pimpinan akan tanya kepada petugas intelijen. Kira-kira bahan untuk bisa begini, saya bikin begini ada nggak? Ahli yang bikin begini bisa nggak? Tapi yang bagus. Maka intelijen harus menjawab itu. Nah, kalau sudah itu terjawab, maka pimpinan bisa memerintahkan unsur yang lain. Oke, data intelijen sudah oke. Jalanin. Ini. Jadi itu circle ya, apa namanya satu satuan. Siklus ya. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, tapi saya juga tidak bisa menyalahkan bapak-bapak yang di luar intelijen. Wah, intelijennya tidur. Ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi intelijen sudah memberikan masukan. Tapi begitu kejadian tidak benar, intelijen juga tidak bisa mengatakan, saya udah lapor ke pimpinan itu seperti itu, tapi dia nggak mau tahu, ya sudah itu resiko. Itu nggak bisa begitu.
Itu rahasia negara gitu Iya, iya. istilahnya, atau rahasia satuan gitu ya. Ya sudah, pendem-pendem aja gitu. Ini yang jadi masalah deh. Mas Pur, kalau dari jawaban Mas Pur tadi, saya mendapatkan kesan, paling tidak itu ya, paling tidak kesan, bahwa intelijen, terutama intelijen di Indonesia, terutama lagi katakan saja 10 tahun terakhir ini, itu lebih sebagai hanya ya, sebagai alat kekuasaan semata, karena dia tidak punya sedikit pun independensi untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar untuk kepentingan negara. Gambarnya kami ambil contoh gitu ya. Ya, Oke. Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres 17 ya tentang PKI ya. ya. Intelijen tentunya memberikan masukan sebelum ini disahkan. Ya. Sebelum ini dilakukan gitu ya. Waktu 65 itu peristiwa itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, siapa yang memulai? Dan intelijen mestinya tidak perlu mencari lagi, tetapi sudah ada. Catatan sejarah kan? Nah, tapi sudah ada, tetapi pada saat itu perintah keluar, maka ini dilengkapi lagi. Siapa tahu ada pengembangan yang lebih detail, gitu ya. Nah, kita sudah menyampaikan misalkan intelijen, jangankan intelijen, kita-kita yang di luar intelijen sekarang juga menyampaikan bahwa yang memulai itu pembunuhan adalah orang PKI terhadap tanda kutip ya kelompok Islam dan para pejabat di daerah ya, gitu. Tapi kan waktu itu tetap itu berjalan sehingga keluar Kepres 17, Impres berikutnya dan Kepres lagi keluar dalam rangka bagaimana memberikan santunan. Ini yang kita sudah berpikir waktu itu, kalau ini yang dilakukan, maka kelompok Islam atau yang dulu jadi korban gitu ya, tentunya sakit hati dong. Nah, inilah bom waktu. Tidak bisa seperti itu. Nah, begitu ini sekarang, maka rakyat, khususnya orang Islam, ya kamu enak aja kamu. Kita yang korban kok. Kok kamu yang dapat untung istilahnya ya, dapat santunan gitu ya. Nah, tentunya intelijen sudah memberikan masukan ke Polkam pada waktu itu. Ini lu data. Data itu dari awal sudah ada di satuan masing-masing, bukan dicari baru deh, bukan. Enggak. Hanya mungkin begitu ada peristiwa ditarik tambahan gitu ya, lebih akurat gitu. Jadi data itu disodorkan ke Menko Polkam selaku waktu itu tertua ya yang itu. Bapak, ini korban sebenarnya begini-begini. Jumlahnya segini-segini. Sampai kita kalau itu terus dilakukan Bapak, ini akan dampak jadi bom waktu, gitu ya. Kalau bom waktu tiba saatnya akan meledak lagi. Nah, karena kenapa? Si kelompok Islam maupun TNI dianggap dikorbankan. Itu yang Bu, kita udah ngasih sih. Termasuk saya juga memberikan masukan kepada pemerintah waktu itu. Kepada teman-teman juga kan gitu ya, yang berkompeten dalam hal itu. Kita berikan, ini dulu datanya, jumlah sekian yang meninggal, peristiwanya di sini-sini, termasuk anak PI yang di Kediri di masjid itu dibantai. Saya kan udah sholat di situ. Ke Kediri. Ya, Kanigoro ya? Panigoro. Ya, Kanigoro ya betul. Ya, tapi kan masjidnya udah direnov ya, udah bagus, tidak besar ya, tapi cukup lah gitu ya untuk di daerah. Jadi khususnya orang Jawa Tengah, Jawa Timur tahu persis bagaimana itu terjadi gitu ya. Nah, harusnya katakanlah Menko Polkam atau yang ditugaskan memberikan masukan kepada Presiden Jokowi waktu itu ya. Nah, di sini letaknya laporan-laporan yang tadi dari intelijen dan sebagainya masuk ke Menko Polkam, ya kan? Menko Polkam atau tim itu melaporkan pada Presiden, Bapak, jangan Bapak. Ini kejadiannya seperti ini. Kalau ini tetap dilakukan, maka ini bom waktu. Nanti ke depan dampaknya akan begini. Nah, kalau Jokowi mengatakan, nggak apa-apa, terusin. Terus kan, sampai, ya sekarang kan berjalan kan. Ya itulah salah satu contoh maksud saya, bagaimana peran intelijen dan bagaimana kewenangan intelijen. Gitu ya. Tergantung. Itu contoh yang paling gampang. Makanya saya teriak-teriak gitu deh ya. Ini bom waktu, karena orang Islam pasti marah dong. Bais, kemudian BIN juga punya, katakan saja bagian-bagian yang mencermati buruh, mencermati ekonomi, Omnibus Law misalnya,
apakah juga seperti itu yang dilakukan intelijen, memberikan ini? Dan adakah pada waktu itu Mas Pur bisa mengatakan, menjamin bahwa memang sudah ada, katakan saja, bukan nasihat ya, ada rekomendasi yang lain dari pihak intelijen untuk tidak memberlakukan itu? Kalau berbicara seperti undang-undang itu kan kita berbicara mulai dari 98 ya. Nah, kita tentunya mempelajari setelah Pak Harto turun. Gitu ya. Dampaknya di apa? Nah, begitu pada saat 98 pun kita memberikan masukan. Wah, ini ada yang bermain. Ini arahnya ke sini. Nah, nanti dampaknya akan begini. Tapi kami sampai di situ kan. Kami memberikan fooding input kepada pimpinan. Pak, begini Pak. Hati-hati nih, dampaknya akan begini. Nah, makanya kenapa kita juga dari Purnawirawan terus mewaspadai dengan undang-undang yang dibuat 2002. Kalau Profesor Kailani almarhum kan 95% ya udah dirubah gitu ya. Sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat ya. Nah, secara umum kita mempelajari itu. Nah, karena di kita sendiri juga kan anggota itu kan ada sarjana hukum, sesuai bidang ya. Karena istilahnya saya misalkan, saya kan bukan Superman. Saya perlu staff yang pada bidang masing-masing untuk bisa membantu saya. Gitu. Intelijen sudah melakukan seperti itu. Jadi dampak apa yang terjadi seperti sampai sekarang, kita juga tidak kaget. Siapa bermain, itulah yang takut pada kondisi sekarang. Itulah yang ditakutkan pada kondisi ini. Dikhawatirkan, bukan takut ya. Dikhawatirkan. Tepatnya dikhawatirkan. Apa saja, Mas Pur, kalau boleh ini, boleh di spill lah, boleh diurai satu-satu. Gini deh, katanya gitu ya, kita kan belum lahir gitu ya. Indonesia dulu dijajah sama Belanda 350 tahun. Hebat kan? 350 tahun bukan pendek waktu itu. Berapa orang tua kita yang melakukan perlawanan ya? Terus bagaimana mereka bisa ditangkap? Pertanyaan awal, berapa sih jumlah tentara Belanda masuk ke Republik ini sebenarnya? Berapa ribu? Ya, tidak sampai 100.000 barangkali. Nah, kenapa bisa sampai menguasai Republik ini Nusantara seperti itu? Karena ada bantuan dari kita pribumi. Orang dalam juga. Orang dalam. Salah satu untuk menguasai negara orang, fase pertama adalah hancurkan persatuan dan kesatuan. Jadi pada saat itu dihancurkan. Lewat apa? Misalkan, kamu ikut aku. Nah, kamu tak kasih jabatan ini. Kamu tak kasih uang begini. Kamu tak kasih pangkat begini. Jadi banyak waktu itu lontong ireng kan istilahnya. Nah, itu kejadian kan, Pak. Nah, terus menangkap Diponegoro misalkan gitu ya. Emang Belanda tahu kemana Diponegoro, ke hutan mana? Kan enggak. Si Londo Ireng kan ya itu melakukan. Nanti kita, ini doro-doro, monggo diambil. Kan itu, tangkap. Hampir semua sejarah atau peristiwa para orang tua kita ditangkapnya bukan oleh Belanda, tapi oleh Londo Ireng. Nah, pertanyaannya, zaman Bung Karno masih mau dibangun nation, wah, berjuang gitu ya. Sampai ke sekarang kan hilang di telan bumi. Nation-nya tidak dibangun. Nah, apa ada satu contoh? Ya tadi Kepres 17. Mestinya, ya, saudara kita yang keturunan PKI, kalau kita mau bunuh kan nggak boleh genocide ya. Secara agama tidak boleh, secara aturan tidak boleh. Maka perlu diberikan pembekalan, hilangkan katakan paham komunis, tapi inilah republik. Kamu hidup di sini kan gitu. Tapi dengan diberikan Kepres 17 kan ini membuka kembali luka. Darmawan sebagai tokoh Islam, begitu di PKI diberikan santunan, Darmawan marah nggak? Padahal Darmawan yang kelompok Islam yang jadi dikorbankan. Marah nggak? Marah kan? Maka pecahlah itu persatuan tadi. Nation-nya tidak dibangun, malah dihancurkan nation itu. Itulah kenapa saya selalu teriak. Nation tidak dibangun. Selama nation itu tidak bangun, yang ada adalah konflik. Ini salah satu. Sampai kapan ini?
Kita juga tidak tahu. Karena sampai sekarang tidak ada clearance kan gitu. Mestinya, karena saya sudah sarankan, Presiden berikutnya, Kepres 17 tadi dicabut lagi. Mungkin dengan Kepres, saya nggak tahu orang hukum ya. Dengan Kepres lagi itu batal. Supaya adil. Jadi si PKI tidak dibantu, ini juga dibantu. Karena pada saat itu anak-anak keturunan PKI kan udah duduk jadi aparat. Nggak ada lagi kan syarat bebas G30S. Ya, di DPR juga banyak katanya kan gitu ya. Kata apa? Dr. Ciptani juga udah bilang. Cuman yang berani ngomong karena saya anak PKI. Yang lain kan nggak berani katanya. Sudah ada. Nah, itu secara alami udah hilang kok. Kenapa harus dibuka lagi borok ini? Itu salah satu. Nah, kita intelijen kembali lagi. Itu akan bekerja. Kalau ini diteruskan, maka ini dampaknya. Bom waktunya ini. Kalau ditanya pimpinan, sampai kapan ini meledak? Ya nggak tahu. Tergantung tekanan tadi. Rakyat udah siap belum? Kalau rakyatnya udah siap, ya meledak. Kan intelijen juga kan, yang manusia tidak bisa juga menahan keinginan rakyat, Wan. Apakah ada potensi-potensi, katakan saja, kerawanan, perpecahan, atau bahkan mungkin bukan lagi disintegrasi, tapi masuknya, kan tidak mungkin juga ya, bolehlah misalnya masa penjajahan sudah habis, tapi kan penjajahan dalam ekonomi kan banyak ya. Yeah. Adakah misalnya potensi-potensi penjajahan ekonomi, penjajahan apa di titik-titik di negara ini yang sudah diketahui intelijen, tapi kemudian seolah-olah tidak mendapatkan perhatian yang cukup? Sebenarnya semua orang tahu, Wan. Cuman ada yang berani ngomong, ada yang berani tidak, kan? Ya. Contoh, untuk duduk menjadi katanya gitu ya, anggota DPR sekian miliar katanya, kan gitu ya. Untuk jadi bupati sekian, gubernur sekian. Nah, kalau orang ini tidak punya uang, tapi kepingin untuk duduk, maka dia mencari donatur kan. Donaturnya siapa? Oligarki tadi. Yeah. Nah, oke, saya bantu kamu. Jadi bupati misalkan. Tapi dengan catatan nanti proyeknya untuk saya ya. Atau saya akan memasukkan sesuatu. Itu ya. Maka begitu dia duduk, dia harus nurut. Sama dengan DPR yang rame ya. Saya bukan anggota DPR. Katanya undang-undang bisa dibuat katanya gitu ya. Nah, sama waktu masalah BI dulu kan banyak teman-teman yang kena ya gitu DPR ya. Untuk bisa duduk dan sebagainya. Ini loh, tolong undang-undang ini sahkan. Jadi mahal. Akibat itu semua, maka si pejabat yang sudah duduk sesuai keinginannya, mau tidak mau harus membalas budi baik si donatur. Donatur ini kebanyakan adalah oligarki. Apakah dia tidak ingin keuntungan? Justru dia kepingin keuntungan dong. Apakah dia berpikir ini persatuan demi kesatuan? Belum tentu. Artinya oligarki sendiri sudah menjadi catatan sebagai salah satu potensi persoalan bangsa oleh pihak intelijen. Sudah. Maka saya bilang mulai zaman Belanda sampai sekarang. Oke. Kita tuh melihat begini. Waktu datang Paus ya. Yang ribut kedatangan Paus itu siapa? Paus yang mana nih? Kan pernah Paus Yohanes Paulus II kita. Ya, yang terakhir masuk ke Indonesia waktu itu ya. Yang sudah meninggal ya. Yang ribut itu siapa, Wan? Apakah agama mereka? Enggak kan? Orang Islam pada ribut, pada datang, pengen mau ini dan sebagainya. Kan tidak ada makan siang gratis, Wan. Israel, gitu. Ada yang tokoh-tokoh agama lari ke Israel. Untuk apa? Datang ke Israel bukan lari. Datang ke Israel. Apa sih, Wan? Makanya kembali lagi tadi, dari zaman Belanda. Kamu ikut saya, maka saya kasih uang, maka saya kasih jabatan, saya kasih ini, kasih ini. Istilahnya tidak ada makan siang gratis. Sampai sekarang pun sama, Wan. Itulah yang kami takutkan dengan kejadian terakhir sekarang, perang antara Palestina dengan Israel, perang Israel Amerika dengan Iran, ya. Itu kita takut, Wan. Khawatir, bukan takut. Khawatirnya kenapa? Nah, mungkin saya langsung jelasin ya. Begitu Indonesia masuk BOP, ya berarti kan kita ngikutin aliran Trump. Kenapa demikian? Kan di dunia sudah ada PBB, Wan. Masalah itu kan pasti PBB dong.
Tapi lima negara yang punya hak itu kan, hak veto, kalau mungkin Trump ngomong di PBB kan ditolak, maka membuatlah di luar. Yeah. Nah, jadi buat apa PBB? Nah, seperti kemarin di Lebanon ketembak. Akhirnya kan nggak karuan gitu ya. Tentara Indonesia berapa, 3 apa 4 kemarin dia kena. Nah, kalau misalkan, dan ada lagi ART itu perdagangan ya. Betul. Agreement of Reciprocal Trade itu. Terus overflight, Selat Malaka. Yeah. Dari dulu Selat Malaka itu kepentingan internasionalnya kan mirip Hormuz, gitu ya. Yang punya karena 3 negara, Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Maka itulah yang berhak patroli kan gitu ya. Nah, belakangan kan katanya Amerika mau ikut patroli katanya gitu ya. Nah, kalau Amerika ikut patroli, di atas sedikit kan, utara sedikit kan Natuna Utara, Laut Cina Selatan. Apakah Cina tidak akan marah? Iya, betul. Karena dia mengklaim itu kan? Nah, gitu kan. Karena nanti bisa sama Trump dikatkan semua. Jalannya nggak ada, bisa orang muter-muter gitu ya. Sama lah Hormuz kan begitu juga. Nah, sama dengan overflight. Berarti kalau dikasih izin, maka pikiran Cina, ini gimana Indonesia nih? Bukan negara netral, ada keberpihakan kan. Nah, yang berapa kali saya bicara, saya tidak ingin Republik ini menjadi, kalau dulu kita baca buku-buku pewayangan, Padang Kurusetra namanya, Wan. Tempat perangnya Pandawa sama Kurawa, iya betul. Kalau Trump nanti marah terhadap Cina, Indonesia di dalam RT kan harus ikut marah. Indonesia akan jadi kurusetranya gitu ya? Indonesia harus ikut marah sama Cina kan? Oh iya betul. Karena BOP. Iya, karena ART. Karena ART juga. Iya. Nah, Cina pasti tidak mau dong, enak aja kamu. Pertanyaannya, apakah di negara ini orang-orang Cina artinya agent ya? Ya susah kayak kalau dikatakan si A itu agent, si A sini bukan, nggak bisa. Tapi dengan kemungkinan, teori kemungkinan bisalah kita itu ya. Nah, tentu ikut marah konon. Nah, nanti mungkin dibalas dari sisi ekonomi. Oh, kamu mau ikut Amerika ya silakan. Ekonomi di-cut. Oh ini. Nah, pada akhirnya terjadi perang antara Cina sama Amerika. Satu yang harus diwaspadai, negara besar itu tidak akan pernah mau negaranya terjadi tempat perang. Ya, lihat Amerika. Iya. Ukraine. Iya. Sekarang Palestina kemarin ya. Iran sekarang. Nah, sekarang Iran gitu ya. Coba Iran nembak ke wilayah Amerika, selesaikan. Karena sekarang rakyat Amerika sendiri kan banyak yang nggak suka sama Trump ya, begitu ya, tanda kutip ya, termasuk NATO ya. Nah, ini yang kemungkinan bisa perangnya di Laut Cina Selatan atau Selat Malaka, kan bisa merembet ini. Nah, sekarang peralatan perang itu yang kita juga khawatirkan. Kan main pencet-pencet. Antar benua, udah sampai ya. Kalau Hormuz sampai ke Bali itu jaraknya 7.200. Padahal senjata-senjata mereka itu, rudal mereka 10.000 lebih. Sampai, ya. Sampai artinya. Terus, biasanya dengan kecepatan dem begini kan, itu paling tidak berapa kilo. Kecepatan berapa detik manusia bisa lari? Nggak ada. Kecuali masuk ke lubang. Nah, permasalahannya, kalau terjadi itu, negara kita sudah menyiapkan seperti itu belum? Nah, rakyat ngumpetnya di mana? Ngamankan dirinya di mana? Dan setelah perang selesai, berapa tahun tanah ini bisa digunakan? Kembali ya? Untuk cocok tanam, misalkan ya. Belum ada ledakan yang tidak meledak, belum dan sebagainya. Dan itu secara ilmu ke tanah itu kan harus diolah dan sebagainya. Jadi kesengsaraan. Itu yang kita takut. Masuknya Indonesia ke BOP ini sebuah kesalahan? Tergantung sudut pandang ya. Kalau saya bilang salah ya nanti ngajarin orang saya ya. Saya tidak mau. Cuman yang beri pertimbangan kita untuk menyelesaikan masalah itu apa sih? Coba teliti. Venezuela diambil, ya. Pimpinannya sampai dibunuh dan sebagainya. Itu kan kerjaan intelijen itu ya. Apa sih diambil? Sumber alam kan? Minyak. Nah,
Sama dengan Iran. Apa sih mau diambil? Minyak juga. Ya sudah. Jadi bagaimana? Jadi ada kepentingan-kepentingan. Sekarang negara-negara Arab, ya itu, semenanjung ya, berpihak sama itu. Itu Amerika dapat apa? Sumber alamnya kan? Dibantu keamanannya kan gitu ya. Dibuat bangkalan. Menjaga urusan di Amerika sendiri dan ikut membantu negara yang tadi. Semenanjung. Itu. Nah, inilah yang maksud saya. Coba dipikirkan untung ruginya. Apakah perlu ikut atau tidak? Sedangkan dari sisi agama, tapi saya nggak mau ngajarin sisi agama, saya bukan ustadz ya, bukan kiai ya. Siapa? Israel. Kan ini sebenarnya perangnya Israel dengan Iran. Tapi sekarang terbalik. Israelnya di belakang jadinya. Amerikanya di depan. Nah, sekarang pertanyaannya, terlepas Sunni Syiah lah, nggak usah dipermasalahkan. Mau Sunni masih itu umat Nabi Muhammad bukan? Nah, kita mau pilih apa? Monggo. Itu maksud saya. Dan mestinya ada PBB. Kenapa bukan PBB yang menyelesaikan? Jadi tolong, saya tidak memutuskan, tidak menggurui. Monggo. Semua tentunya pejabat pemerintah sekarang sudah punya staf yang hebat. Gitu ya. Sudah bisa memberikan masukan berikut dampak. Oke, Mas Pur, ada satu hal yang tadi saya menggelitik telinga saya ketika Mas Pur bercerita tentang tokoh-tokoh Indonesia yang datang ke Israel dan lain sebagainya. Tadi Mas Pur mengatakan tidak ada makan siang gratis. Boleh nggak dijelaskan kata-kata tidak ada makan siang gratis dengan kedatangan atau seringnya tokoh-tokoh Indonesia datang ke Israel? Apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Mas Pur? Sekarang begini. Kapan sih ribut Syiah Sunni? Kan baru belakangan. Setelah terjadinya perang Israel dengan itu. Itu adalah salah satu upaya Mossad untuk orang Islam tidak boleh menjadi satu. Sunni Syiah kan umat Muhammad Rasulullah. Itu kan karena setelah beliau nggak ada, terus para sahabat kan gitu ya. Itu biarlah orang Islam menceritakan itu semua. Kalau umat Islam bersatu, Timur Tengah bersatu melawan Israel, emang Israel bisa apa? Ya? Siapa yang kerja? Intelijen kan? Dalam tanda kutip, CIA atau Mossad ya, kerja. Itu. Selama Mas Pur berada di BAIS dan di dunia intelijen, banyakkah agen-agen Mossad, agen-agen CIA, agen-agen dulu KGB, Cina berkeseliweran di negara ini? Wan, negeri ini negeri yang kaya raya, Wan. Ya, ibarat manusia itu gadis cantik, Wan. Semua orang ingin mengambilnya. Untuk menjadi negara besar, maka militer harus kuat. Ya, bukan karena saya orang ya, bukan. Contoh sekarang lah ya, perang ini kan gitu ya. Nah, peralatan barang untuk menjadi senjata yang hebat tadi banyak berada di Republik ini. Dan letak geografisnya persimpangan. Coba bayangin, Wan. Kalau Indonesia dikuasai Cina, misalkan ya, Australia mau ke Filipina maupun ke Tokyo Jepang, kan nggak bisa motong. Dia harus muter ke kanan dulu, ke timur dulu, lewat Vanuatu dan sebagainya. Berapa perjalanan? Berapa biaya? Itu. Jadi karena ini gadis cantik, semua orang kepengen dari dulu, Wan. Dari dulu sudah banyak. Sudah dari dulu. Agen-agen itu. Nah, pertanyaannya, privat zaman siapa? Zaman 67. Iya. Presidennya siapa? Presidennya Pak Harto awal-awal. Awal. Nah, jadi semua orang udah tahu. Karena Belanda itu pinter. Semua republik ini di mapping sama dia.
Di sini daerahnya ini dapatnya apa? Penghasilan alamnya ini. Itulah yang diambil Amerika. Kandungannya ini, uranium misalkan. Uranium itu menjadi hulu ledak nuklir, ya, rudal gitu ya. Di mana adanya? Oh, ada di Papua di Kepala Burung. Oh, ada di pulau ini. Udah tahu Jepang itu, Belanda itu. Nah, itu yang dijual kepada Amerika. Makanya kita juga nggak bisa salahkan negara luar, karena mereka juga kepingin dapat. Nah, permasalahannya Republik ini, itu yang selalu saya katakan, kita tidak dibangun nation, rasa memiliki negeri ini. Sehingga kalau rasa memiliki negeri, boleh dikerjasamakan, bukan dilepas di sekarang gitu ya. Nah, apa keuntungan kerjasama tadi? Kan itu. Nah, karena nation tidak dibangun, yang penting gua dapat apa? Cloud. Ya, persoalan negara bukan urusan aku. Artinya gue dapat apa tuh untuk kantong pribadi gitu ya, Pak Sur? Nanti sebentar lagi gue turun, aku turun. Ya udah. Kan bukan rahasia lagi sebenarnya ya. Semua orang tahu gitu ya. Dan dengan kemajuan teknologi, situasi dan sebagainya di HP sudah ada. Bisa dibaca. Tidak bisa ditutup-tutup. Mas Pur, ketika Mas Pur menjadi Direktur BAIS, itu ada nggak catatan di BAIS siapa saja yang terduga agen-agen Mossad, terduga agen CIA, agen apalah saya lupa, atau KGB lah yang gampang dan lain sebagainya. Ada itu catatan? Ini kerjanya orang intel itu, Wan. Orang luar juga cari ya. Siapa pejabat intelijen Indonesia? Siapa pejabat intelijen yang menentukan? Sudah ada di tangan mereka, Wan. Demikian juga kita, Wan. Siapa yang datang dari negara orang? Apa dia kegiatannya? Sama-sama, Wan. Ilmunya kan sama sebenarnya. Hanya tinggal pengembangan. Ayo, lebih gampangnya. Orang keluaran sarjana hukum di Unpad, orang sarjana hukum di UGM. Emang dasar pelajarannya beda? Enggak. Kadang bukunya sama juga ya. Sama juga kan. Hanya tidak semua menjadi top. Tergantung seni dan kepemimpinan dan cara kerja masing-masing. Sama dengan intelijen juga seperti itu. Dasarnya sama. Pernah ketemu hahaha kemudian ngopi atau apalah sebagai orang yang berada dalam dunia yang sama? Kata orang, ya udah sesama bis kota jangan banyak ngomong gitu ya, gitu kan. Dilarang saling mendahului. Ya, karena mereka juga nggak bisa nutup diri. Nggak bisa nutup diri artinya kepada orang tertentu ya. Kan untuk malah mereka tentunya akan merekrut pejabat intelijen yang ada di Republik ini. Kalau enggak, dia dapat data dari mana yuk? Negara orang tidak semudah itu. Kita pun juga pengen tahu kan negara asing siapa yang mau turun di lapangan, apa sih maunya? Jadi tinggal masing-masing bersiteguh kepada nationnya masing-masing. Iran adalah negara yang kelihatannya nation buildingnya dibangun dengan bagus. Siapa? Iran. Oh ya. Tetapi belakangan ketahuan kan bahwa pejabat tertinggi intelijennya adalah orang Mossad. Adakah kemungkinan, peluang, atau bahkan sebetulnya sudah menjadi catatan, banyak agen kita, mungkin agen BIN, agen BAIS, yang juga menjadi agen ganda? Bisa terjadi. Kenapa tidak? Emang Venezuela gimana ceritanya? Ya? Bagaimana sekarang kejadian di Iran kan gitu ya? Dan itu tergantung kemampuan daripada intelijen, katakanlah Mossad, CIA. Nah, juga tergantung kemampuan nationnya, pejabat intelijen di Indonesia. Mau nggak ditukar dengan duit? Kan itu pasti ditukar dengan duit. Iya, betul. Ada jaminan begitu ya. Kan yang diambil juga kan bukan tukang beca itu, Wak. Jenderal. Iya, betul. Yang di Iran itu. Nah, kembali lagi, hatinya kuat apa enggak? Sampai pensiun aku nggak punya ini, dijanjikan sama Amerika begini. Lolos kan? Nah, itulah maksud saya selalu katakan, nation ini harus dibangun di Republik ini. Sehingga siapapun, bertugas apapun, kalau ditawari, tar dulu. Kalau gua begini, aku terima, aku berdosa. Ada Allah.
Nah, di kita ini agamanya kata Pak Salim Said, Allah aja nggak ditakuti kok. Hah? Karena Allah tidak ditakuti, ya udah dong. Nggak ada orang tahu katanya, ambil aja. Saya ngejar nih ya karena Mas Pur bilang begitu. Apakah karena misalnya tadi urusan apa Allah saja tidak ditakuti, kemudian apalagi kalau kita mohon maaf menyasar pada remunerasi atau gaji yang didapat katakan saja tidak begitu menggiurkan, potensi untuk menjadi agen ganda di BIN, di BAIS itu besar. Sekarang kan mulai zaman Jokowi, kata ahli ekonomi ya, kelompok atas ya, kelompok tengah, kelompok bawah, diupayakan tengahnya hilang kan, nah gitu kan, akhirnya teman atas dan bawah kan, atas juga udah ngomong kan, kamu udah nggak bisa makan sekarang, ikutin aku, kalau nggak bisa makan. Nah, si ini pada saat tidak makan, kan iya-iya aja. Ya sama dengan pemilu kan, pagi-pagi rakyat kan, sebenarnya kan kita nggak tahu, ABC itu pemimpin siapa mau jadi presiden, nggak peduli dia. Maaf gitu, akhirnya jadi kasar, dia menunggu pagi, siapa mau ngasih uang 100-200. Akhirnya rela, karena tidak dibangun nation, rasa kebangsaan. Ini loh dampaknya, harus dijelasin. Nah, tidak ada lagi, Wan, mau jenderal, mau profesor, siapapun dia, selama batin yang tidak takut, kata Pak Salim Said, kata Allah, nggak ada orang tahu kok. Ya udah, yuk. Bilang apa? Bisa kan? Bagaimana bisa masuk? Ya pasti bisa, Wan. Maka tidak ada siang gratis. Makanya 98, apalagi sekarang kalau benar kata banyak orang, wah Juli Agustus ini nanti heboh gitu ya. Kalau heboh betul seperti 98, justru itulah saya khawatir. Pecah Republik ini. Kalau dibandingkan dengan 98, apakah potensi sekarang ini lebih mengerikan? Kalau 98, kalau kita bicara, kan banyak kepentingan ya. Yeah. Baik dalam maupun luar. Yeah. Sekarang lebih banyak lagi kepentingan itu. Sekarang kehidupan juga lebih susah lagi. Dalam tanda kutip ya. Yeah. Tentang orang, karena batas orang enak, kaya, dan tidak, itu kan pribadi ya. Nggak ada batasan yang absolut begitu ya. Tapi merasa dirinya, oh, sekian tahun kerja aku nggak dapat apa-apa. Ya udah, aku yang dengan tadi, antara Amerika sama Cina, Rusia, dan sebagainya, yang ada di Indonesia tentang BOP, tentang Iran, dan sebagainya, jangan dibilang tidak ada kaitan. Ayo, saya juga bingung gitu ya. Ada yang rukun Islam, rukun iman, mau dihilangkan, kan? Saya kan bukan ustadz, saya umat Muhammad, ya. Tapi selevel kiai, apa ya rukun Islam mau dirubah? Hah? Ya kan? Ada yang bilang gitu. Ya kan kemarin kan ada. Zakat itu kan nggak perlu. Oh iya, siap ya. Hah? Iya saya dengar. Tingkat kiai loh. Iya. Makanya saya kan ngomong waktu podcast. Ini kiai. Kemarin uang umat dan sebagainya. Uang duit haji aja juga nggak jelas kok. Kita aja rakyat nggak marah. Coba kalau marah. Selama 5 tahun lebih dan sebagainya. Bunganya kemana? Terus ada orang mau tahu, oh saya nggak kebagian. Apanya nggak kebagian? Apa iya? Ya syukur kalau nggak kebagian. Karena uang yang mengendap di salah satu bank, tentunya pihak bank ada kebijakan yang tersendiri. Ya. Nah ini maksud saya, nation yang tidak dibangun, Wan. Ayo bangun nation ini, negara ini milik kita, sayangin. Itu tadi, kalau Juli Agustus terjadi heboh gitu ya, seperti 98, disitulah akan pecahnya Republik. Tidak Sabang Merauke lagi, Wan. Kemungkinannya begitu. Terjadi balkanisasi gitu ya, yang dulu ditakutkan kan, terpecah-pecahnya kita menjadi negara. Ya itu karena negara orang udah memilah-milah. Kan lebih mudah. Ya udah, kan aku udah ngomong, kamu ikut aku aja. Karena dia posisi ekonomi nggak bagus, ya udah ikut kamu aja. Dia tidak berpikir lagi dampak nanti ke depannya seperti apa. Nggak ada. Kondisi sekarang memang lebih sulit dibanding 98 secara ekonomi, sosial. Dibilang ekonomi ya mungkin ya itu 96 98 itu katanya lebih parah kan hidup ya dulu ya.
Ya, tapi saya tidak tahu apakah pemerintah sudah siap menuju ke situ gitu ya. Apakah seperti kenaikan bahan bakar kan jelek gitu Iya. kan, terlalu itu ya, walaupun yang subsidi masih ada. Cuman pertanyaannya, apakah subsidi ini bisa bertahan sampai berapa lama? Kalau sampai nanti tidak ada lagi subsidi, tidak ada Pertalite, tidak ada lagi Pertamax, ini bahaya kan. Karena akan include kepada yang kebutuhan lain. Kan mau bahan apa namanya sayur diangkut kan pakai kendaraan pakai bensin. Oke, betul. Nah, satu hal yang perlu diituin, oke sekarang yang Pertalite yang sama Pertamax masih subsidi, yang lain tidak. Si konglomerat tadi Pertamax bahkan sudah tidak disubsidi kan, Mas Pur? Hah? Yang disubsidi kan cuma Pertalite itu. Iya. Ya. Nah, si oligarki kan ngomong, ya pengeluaran aku kan tambah gede dong. Ya, aku dari mana gantinya deh? Emang mau tahu dia? Oh jangan, nanti rakyat Indonesia begini. Nggak ada kepikir begitu. Ya, aku jangan rugi dong. Hah? Ini hukum alam. Coba tanya ahli ekonomi. Yang detail, yang benar gitu ya. Apa benar ada dampak atau tidak? Nah, pertanyaannya tadi, apakah si konglomerat oligarki ini, ya cuma naik, kan naiknya terlalu jauh kan, berkali lipat ya. Wah, pengeluaran aku tambah besar nih. Nah, dari mana nutupinnya? Maka sektor-sektor yang dia punya, dia rombak. Siapa yang rugi? Ya rakyat lagi, Wan. Okay. Mas Pur, begini, saya mendapatkan beberapa bacaan, kemudian beberapa video-video singkat di daerah-daerah seperti Maluku, Papua itu dengan gampang kita melihat orang mengibarkan bendera Israel. Pertanyaan saya, apakah pernah ada indikasi agen-agen Israel bermain di sana sehingga kemudian ada terasa kedekatan dari publik terhadap mereka? Saya tanya mundur. Ya. Tadi Darmawan ngomong bahwa Republik ini dibelah-belah sama mereka kan, bagian barat si ini, bagian ini negara ini kan, sudah kan? Apakah dia cukup berhenti sampai ngomong? Enggak kan? Berarti sampai di lapangannya berbuat apa? Siapa yang berbuat? Intelijen lagi kan? Yeah. Nah, saya juga pernah jalan-jalan 3 tahun di Papua. Itu belum ada bendera Israel itu. Orang demo ada bendera Israel. Belum ada senjata secanggih itu. Punyanya KGB. Apa? Ya, itu apa? Yang di dalam itu. Apa? KKB. KKB. Yeah. Dari mana? Jadi Mas Pur menemukan senjata-senjata ini apa? Bukan. Maksud saya begini. Dulu saya tahu senjatanya jenisnya hanya ini. Sekarang KKB itu senjatanya kan udah otomatis. Betul. Dari mana? Siapa yang beli? Uang dari mana? Nah, kenapa kemarin ada demo sampai ada Israel? Siapa yang berkeinginan tentang Indonesia Timur? Ya, dulu kan dari Biak itu lapangan terbang internasional, sekali terbang kan sampai Honolulu itu dulu. Ya, Indonesia letak strategis. Kan Darmono udah tadi ngomong, Republik ini di kotak-kotak sama dia. Untuk menangkal itu semua nation hanya Wan. Ya. Yang paling kelihatan oleh teman-teman intelijen kita, siapa yang bermain di sana? Apa Australia, apa Amerika, apa Israel? Sesuai daerah masing-masing. Nah, sesuai pemetaan tadi. Kalau kita kabar dulu kan, Cina ngambil barat gitu ya. Timur ngambil Amerika kan. Ya. Kasat mata mungkin ya tidak bisa hitam putih gitu ya. Tapi mari kita sedikit jeli gitu. Apa ya? Tidak ada upaya mereka. Kerjaan intelijen itu nggak ada yang tampak. Kok entah tahu kejadian kok. Makanya saya bilang tadi, yang gampang, yang terlihat gitu ya. Ada orang demo di Papua pakai bendera Israel. Lalu kok bisa-bisanya? Iya, betul. Dan itu gampang sekali sekarang kelihatan betul di video-video. Nggak bisa dibantah kan? Kalau Indonesia Barat masih nggak kelihatan lah ya, tidak terlalu itu. Karena tidak ada faktual. Indonesia Timur begitu. Terus apa langkah dari pemerintah? Sudah ada. Ya saya nggak tahu kan, saya udah di luar pemerintah, Wan. Ya artinya dari apa? Mungkin dari obrolan dengan harusnya ada.
Harusnya ada sampai tuntas. Nah, makanya saya beberapa kali ngomong, Palestina gitu ya dengan Israel ribut gitu ya. Saya singgung kelakar. Yang salah orang Palestina. Kenapa coba? Kenapa sampai jadi ribut begini? Yang salah siapa? Palestina. Kenapa? Hah? Kenapa? Tahun 47, orang Israel itu kan di atas kapal dikejar-kejar sama Nazi. Minta tolong sama Israel. Kenapa ditolong gitu ya? Kenapa ditolong? Begitu ditolong, iyalah, buat saya tempat tinggal aja dulu di sini. Lama-lama, Palestina kamu pergi, aku yang yang salah siapa? Betul. Semua pelajaran itu tolong dicermati. Oh enggak, di Papua itu cuma sekian orang. Jangan bilang sekian orang. Sebagai orang intelijen harus menjawab tidak seperti itu. Loh, Wan, kalau itu yang ada di situ 5 orang aja, Wan, Mossad, selesai, Wan. Tantangannya kan tidak susah ya. Kan harus dilihatlah sisi kehidupan dan sebagainya ya. Kan sebelum operasi itu dilakukan kan harus dipelajari karakteristik penduduk daerahnya seperti apa. Maka itu bukan satu hal yang wah repot ya Indonesia Timur ya. Maaf gitu ya. Bukan sesuatu yang sulit buat mereka gitu ya. Nah, sebaliknya apakah sulit bagi kita untuk melakukan kontraintelijen? Tidak. Tidak. Menghilangkan mereka? Tidak. Tidak. Dengan cara apa yang paling mungkin? Pendekatan kemanusiaan. Nation dibangun. Kok bisa gitu? Karena saya udah kerjakan. Dulu saya udah kerjakan itu kok. Tapi nggak dilanjutin ya sudah. Bukan urusan saya. Apa yang waktu itu Mas Pur kerjakan? Ya saya dekat-dekat sama mereka. Bahwa kamu itu orang Indonesia. Jangan berontak-berontak. Kasarnya begitu. Tetapi, apa keinginan mereka? Dia hanya kepengen hidup normal kok. Turun ke lapangan. Jadi tahu. Jangan hanya baca di atas meja. Turun ke lapangan. Oh, pasti ada orang tanya, apa Mas turun? Saya turun. Saya hidup bersama mereka. Kenapa? Maksud saya, tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan ujung laras. Tapi ada hal-hal yang masih bisa diselesaikan secara hubungan kebatin manusia. Diwongke kata orang Jawa. Ya Wan, sekarang sumber alam dikerok lagi di Papua orangnya. Kalau pernah kita datang ke Papua yang benar, bagaimana? Pasti kan dia marah, Wan. Nah, kemarahan itu kalau dia nggak kuat, tapi ada orang lain bilang, oh kamu mau ngelawan ya? Ya udah aku bantu. Mau nggak dia? Mau, Wan. Itulah yang dipelajari oleh seorang petugas intelijen. Kondisi lapangannya, daerahnya, penduduknya. Oh, pintu masuknya dari sini. Nah, kita sendiri bagaimana juga mempertahankan itu. Oh, pintu masuknya dari sini. Ketahuilah setiap masalah, substansi masalah itu. Barulah mengambil sikap. Selama substansi itu belum kita kuasai, nggak usah banyak ngomong. Dengan kondisi ini, pertanyaan saya yang terakhir adalah dengan kondisi negara yang seperti saat ini seolah-olah tidak ada banyak sekali persoalan yang bertumpuk-tumpuk, yang satu belum selesai, ada lagi persoalan yang lain. Apakah urusan bermainnya agen-agen asing terutama di Indonesia Timur ini dengan segera bisa kita selesaikan atau justru menjadi tumpukan masalah lain juga ke depan? Tergantung pemerintah sendiri. Hukum kan makin lama makin bertumpuk. Kenapa nggak diselesaikan? Yang salah-salah, yang tidak-tidak. Itu termasuk ijazah Jokowi setahun lebih. Loh, Obama dulu kan waktu mau jadi presiden, oh kamu nggak bisa jadi presiden Amerika, kamu bukan orang Amerika. Terus dia tunjukin, ini kartu kelahiran saya. Saya orang Hawaii. Nah, misalkan begitu. Ya selesai. Nah, kenapa sampai setahun lebih ini jadi begini? Akhirnya kan konflik horizontal ada. Buser-buser apa namanya itulah. Nah, serba salah kan jadinya kan. Nah,
Pecahnya situasi ini kalau orang asing mau masuk, itu pintu masuk. Kita yang membuat fase itu. Seberapa banyak pintu-pintu masuk sekarang untuk agen asing bermain di Indonesia? Banyak. Mau urusan hukum, mau urusan politik, mau urusan perut. Oke. Yang bahaya perut. Yang bahaya perut. Karena nanti yang kena itu rakyat bawah. Nah, rakyat bawah mungkin karena pendidikan kurang dan sebagainya lebih mudah kan, Iya. ikutnya. Iya. Tanpa berpikir lagi. Yang penting apalagi dikasih uang nanti tiap ini dan sebagainya. Ini bahaya. Makanya saya bilang saya khawatir kalau sampai benar Juli Agustus kata orang ribut begitu kan. Iya. Tolong jaga nation. Jangan sampai pecah republik ini. Begitu pecah, kita kembalikan lagi. Bisa. Masing-masing sudah punya itu. Oke. Karena begitu misalkan Aceh misalkan, ada yang pihak memelihara situasi itu kan. Begitu kamu lepas pemimpinnya. Mau nggak hilang itu? Kan enggak. Istilahnya seperti itu misalnya. Yeah. Harapan sudah ada, Wan. Inilah karena kita tidak pernah jujur dengan situasi yang ada. Kita tidak pernah jujur dengan hukum tajam ke atas, tajam ke bawah. Coba koruptor-koruptor sesuaikan. Nah, presiden sudah ada niat baik, dimiskinkan, tapi nggak jalan-jalan kan? Nah, kenapa nggak jalan? DPR-nya katanya saya nggak tahu kan gitu ya. DPR-nya belum itulah. Nah, kenapa DPR-nya juga nggak mau setujuin? Nah, kalau kata Pak Bambang Pacul ya tanya dulu ketua gitu kan. Iya. Jadi akumulasi dari permasalahan, kalau ini tidak diselesaikan, maka ke depan Pak Bowo ini masalahnya tambah lagi. Adakah imbauan, saran atau apapun yang Mas Pur tunjukkan pada Presiden Prabowo sehubungan dengan semua obrolan kita tadi? Ya, kita tentunya sekedar sebatas memberikan saran ya. Tapi kelihatannya ya juga diterima lah, banyak yang berubah-ubah. Hanya tentunya belum maksimal. Dan kami tahu Prabowo terima itu Republik ini dalam keadaan parah. Memperbaikinya juga tidak mudah. Okay. Gitu ya. Kuda-kuda Troya Jokowi masih ada di pemerintahan. Kalau Pak Prabowo ini tidak berani untuk mengambil sikap, maka kuda Troya ini semakin leluasa, semakin membuka pintu, semakin menarik lagi kuda-kuda lain masuk ke dalam. Okay. Jadi bukan tambah enak malah buat Prabowo, tambah beban. Kami sudah menyampaikan beberapa hal dalam artian ini loh sebaiknya. Tapi kembali lagi hak prerogatif di tangan Presiden Prabowo. Okay. Jadi saya tidak ini. Tapi selaku purnawirawan, gitu ya, saya berharap Prabowo selaku purnawirawan jadilah prajurit Sabta Marga. Beliau pernah berjanji, sebelum jadi presiden kan gitu ya. Yeah. Ya, tepati itu. Okay. Jangan seperti lagu. Nanti rakyat kalau nyanyi kan repot juga Prabowo. Janjimu yang ku nantikan. Terus Pak Bowo masih jawab, nanti dulu. Kan nggak bisa, Wan. Siap, Mas Pur. Terima kasih sekali telah hadir bersama kami di Madilog. Sobat Madilog, negara bisa selamat dari krisis ekonomi. Negara bisa bangkit dari perang. Tapi ada satu hal yang paling berbahaya ketika kerusakan sudah dianggap normal. Ketika hukum bisa dibengkokkan demi kekuasaan, ketika lembaga negara kehilangan rasa malu dan aparat lebih sibuk mengamankan penguasa daripada mengamankan keadilan. Padahal Marcus Tullius Cicero pernah mengingatkan, keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi. Bukan keselamatan dinasti, bukan keselamatan oligarki, bukan keselamatan kekuasaan. Di titik itu, Republik sebenarnya sedang digerogoti pelan-pelan dari dalam. Ibnu Khaldun pernah mengingatkan, ketidakadilan adalah tanda kehancuran sebuah peradaban. Dan sejarah memang berkali-kali membuktikan bangsa besar jarang runtuh karena musuh dari luar. Mereka hancur karena elit-elit di dalamnya kehilangan akal sehat, kehilangan moral, dan kehilangan keberanian untuk berkata benar kepada kekuasaan. Mungkin itu sebabnya dalam dunia intelijen, informasi paling berbahaya bukan informasi yang salah justru, tetapi informasi yang sengaja tak pernah disampaikan kepada penguasa. Imam Al-Ghazali pernah menulis kalimat yang sangat terkenal. Kerusakan rakyat berasal dari kerusakan penguasanya.
Dan kerusakan penguasa berasal dari rusaknya ulama dan para penasihat di sekitarnya. Mungkin dalam bahasa hari ini, kita bisa menambahkan satu kalimat lagi. Ketika para pemberi informasi kepada penguasa berhenti berkata jujur, maka negara berjalan tanpa kompas. Dan republik yang telah kehilangan kompas, cepat atau lambat, akan kian tersesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.